Iya, kembali lagi bersama kami di Zona Football dan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di segmen ini kita mendedikasikan untuk pertandingan big match hari ini. Ada pertandingan ulangan di final 4 tahun yang lalu dan kita bicara tentang Belanda menghadapi Spanyol, ya kan? Silakan. Belanda Spanyol. Silakan Ropan duluan ya. Tentunya orang bisa menginginkan bahwa juara bertahan Spanyol ya yang memenangkan pertandingan, tapi bukan tidak mungkin juga. Dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi ya. Walaupun mereka tidak punya Strootman sekarang, tidak ada Van der Vaart tidak bermain, hanya bisa mengandalkan Sneijder, Van Persie dan Robben, tapi kita bisa melihat bahwa harus ada artinya perlawanan yang kuat dari Belanda. Ya, tapi kan Spanyol udah dapat segalanya, udah dapat semuanya. Itu kan kadang-kadang juga berpengaruh sama passion, kadang-kadang berpengaruh sama antusiasme. Ya, secara kualitas memang Spanyol menurun dibandingkan 4 tahun lalu. Dibandingkan ketika juara Eropa dan Piala Dunia. Tetapi walaupun mereka menurun, secara kualitas tim mereka masih unggul dibandingkan dari Belanda. Apalagi Belanda menurut saya di depan boleh punya Van Persie, ada Robben, ada Sneijder. Tetapi di belakang itu permasalahan utama tim Belanda saat ini. Tapi tetap bakal menarik ya. Menarik. Kan? Ya udah oke. Keduanya sudah stop dulu. Keduanya mengunggulkannya Spanyol kelihatannya. Mungkin rekan-rekan Transvision berbaik hati sama saya ya. Mereka juga sudah menyiapkan preview pertandingannya. Kita segera saksikan. Inilah dia preview Spanyol menghadapi Belanda. Selamat menyaksikan. Rematch final Piala Dunia 2010. Itulah label yang disematkan pada duel Spanyol kontra Belanda di laga pembuka Grup B. Mengulik performa kedua tim baik La Furia Roja maupun The Oranje, keduanya tampil cemerlang selama babak kualifikasi. Melalui pelatih Vicente Del Bosque, kubu Spanyol menyatakan tidak gentar menghadapi Belanda. Lini pertahanan back four sejajar dianggap Bosque tampil maksimal. Nama Juan Fran Torres tampil lugas dalam memerankan posisi back sayap kanan. Sementara itu, David Villa yang telah mencetak 58 gol sepanjang karirnya berseragam Spanyol masih menjadi andalan mesin gol La Furia Roja. Ya, sudah menjadi rahasia umum jika pelatih Louis van Gaal pernah gagal membawa Belanda ke Piala Dunia 2002 akibat disharmoni dengan pemain. Bek tengah Belanda, Ron Vlaar, menilai timnya dalam kondisi optimal. Walau banyak pengamat menyatakan tim oranye hanya bergantung kepada trio Robin van Persie, Arjen Robben, dan Wesley Sneijder, serta rentan di lini belakang, namun Vlaar tetap tidak bergeming. Sebab pertahanan Belanda termasuk yang tangguh pada fase kualifikasi dengan hanya 5 kali kebobolan. Mampukah Spanyol mengulang sukses dengan menekuk Belanda di arena Fonte Nova, Salvador? 5 kali kebobolan saja kok, ya kan? Tapi dibilang belakangnya rentan. Fakta dong, faktanya hanya 5 kali kebobolan. Tapi fanatisme ya kan? Jerman pasti dibela terus kan? Oke. Ya kan? Kamerun pasti dibela terus. Tapi catat nih, tanggal 4 Juli. Belanda akan tersingkir oleh Brasil, pulang lebih dulu. Ini lebih lagi nih ya, ngeri ya komentarnya ya. Untuk fans oranye silakan mau dengerin mau nggak, udahlah ini kan hanya menurut beliau saja. Ya, itu kuncinya nanti malam pertandingan, kalau misalkan mereka kalah udah pasti pulang. Nah, nanti tapi bicara nanti malam ini siapa yang paling berpengaruh nanti untuk kedua tim menurut Anda masing-masing? Diego Costa yang cedera sudah mulai masuk, kemudian Fabregas dalam kondisi on fire, kemudian di tengah juga Iniesta, kemudian Koke juga yang baru membawa Atletico menjadi juara La Liga. Mereka dalam kondisi memang saat ini terbaik untuk tampil di Piala Dunia kali ini. Jadi memang banyak ya, Ropan? Ya, saya pikir kalau menjadi kuncinya 2 ya di Spanyol. Alonso yang bisa bertahan dengan bagus, menjaga keseimbangan, kedalaman tim, dan juga bagaimana peran dari seorang Andres Iniesta yang membuat 1 gol ketika di final 4 tahun lalu. Nah, Belanda segera akan bergantung kepada 3 orang. Sneijder, Robben, yang sama Van Persie, itu aja. Kalau 3 itu dimatikan, saya kira selesai sudah. Selesai maksudnya apa nih, Ropan? Ya, pertandingannya selesai. Pertandingan selesai. Saya nggak suka kata 90 menit pertandingan selesai. Itu seperti meremehkan sebelah mata, bukan sebelah mata. Kan saya tidak bilang selesai Belanda. Selesai sudah. Selesai pertandingan maksudnya. Ya itu lebih jelas. Dengan kekalahan. Ya. Apa? Dengan kekalahan. Ini kelihatannya berdua ini memang sudah bersekongkol ya. Kita lihat aja lah nanti malam lah kalau begitu. Tapi saya juga pengen tahu, kalau menurut Anda, ada pemain-pemain yang masih tetap ada dari 4 tahun yang lalu, bahkan lebih. Siapa menurut Anda yang memang sudah waktunya sebenarnya walaupun sekarang dipanggil, yang sudah tidak lagi bisa jadi pemain penting gitu?
Di Belanda? Belanda maupun di Spanyol. Ya kalau di Belanda, saya pikir Sneijder harus dipertimbangkan. Hampir tidak terpilih ya. Tapi sekarang karena tidak ada pemain tengah Strootman, tidak ada dan Van der Vaart, dia masih harus dipertimbangkan ya. Nah tapi di luar semua itu ya udahlah, udah jelas bahwa Anda berdua kelihatannya memang lebih menjagokan Spanyol gitu kan. Tetapi kalau Anda melihat bahkan tim-tim yang kecil saja bisa membuat kejutan kan gitu. Sekarang saya terima kalau ternyata Belanda ada underdog menghadapi Spanyol. Tapi kalau kunci bagi Van Gaal untuk mereka bisa keluar dan membuat hasil kejutan menghadapi Spanyol, ada nggak kira-kira menurut Anda yang memang bisa dilakukan oleh Belanda dalam pertandingan? Mencetak gol lebih dulu untuk memperlihatkan konsentrasi. Harus itu. Mencetak gol lebih dulu. Kroasia nyetak gol lebih dulu kalah juga sama Brasil. Beda kelas. Dia menghadapi tim tuan rumah dengan kondisi yang begitu luar biasa ya di stadion, dan mereka kualitas Brasil bagus artinya. Apalagi gol cuma tercetak di menit awal-awal 11, masih punya banyak waktu. Tapi kalau Belanda yang bikin gol akan merepotkan bagi Spanyol. Hanya 1 gol aja udah beda? Iya, dan itu yang terjadi. Final tahun lalu kan begitu. Harus perlu waktu yang sangat panjang sebelum Iniesta memastikan kemenangan. Yudi kayaknya beda nih, bukan masalah gol ya. Pertarungan di tengah akan sangat mempengaruhi sekali. Di tengah? Di tengah De Jong, khususnya De Jong. De Jong bagaimana dia harus bertarung keras bersama Iniesta, kemudian Koke, kemudian Xabi Alonso. Tetapi menurut saya agak sedikit kurang bisa dengan teman-temannya, karena hanya akan De Jong sendirian yang bertarung keras di tengah, dan menurut saya pertarungan akan lebih dimenangkan dimenangi oleh para pemain Spanyol. Nah kita lihat di sini head to head-nya nih, Ropan, Yudi, kita lihat di sini. Tidak bisa lebih dari 2 gol kan? Betul. Saling memenangkan pertandingan. Saling memenangkan. Iya kan, masing-masing Belanda pernah menang 1-0 tahun 2002, 2010. Kemarin Spanyol menang. Jadi, tapi 2002 sudah terlalu lama. Yang paling dekat 2010. Yang paling dekat dengan jangan pernah melupakan sejarah, Ropan. Oh iya, iya. Dan itu 0-1, 0-1. Kita lihat di sini pertandingan-pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Spanyol ya. Spanyol Belarus 2-1, Georgia 2-0, kemudian juga menang Guinea 1-2, South Africa mengalami kekalahan 1-0 dan menang atas Italia di bulan lalu ya, bulan Maret menghadapi Spanyol Italia. Nah ini hasil-hasil yang kelihatannya memang didapatkan oleh kedua kesebelasan. Sementara Belanda kita lihat menghadapi Turki menang 0-2, menghadapi Jepang bermain 2-2, menghadapi Kolombia juga seri 0-0. Saya malu sendiri bacanya nih Ropan dan dia. Menghadapi Prancis kalah 2-0, menghadapi Ekuador seri 1-1. Nah, ini yang mulai persiapan Piala Dunia menghadapi Ekuador 1-1. Ya, namanya juga uji coba, diuji terus dicoba, kan bukan hasil pasti. Tapi nggak usah malu baca aja yang bagus. Ya, saya nggak usah baca tadi. Nggak saya baca kok. Jadinya kayaknya nyindir saya, Ropan. Ya, David Villa, Robin van Persie, 30-32 tahun. Robin van Persie dong. Van Persie ya. Van Persie. Jadi, Oke, Van Persie. Fair kan? Fair. Boleh. Iniesta, Sneijder. Saya Iniesta akan lebih unggul di tengah. Saya Sneijder. Oke, nah ini baru kita tempur kan. Baru cucok ya. Cucok ya. Iya. Ramos sama Flar. Ramos kartu merah terus Ramos. Tetapi dia paling tidak dia lebih matang, lebih berpengalaman, lebih bisa membaca permainan, dan itu penting lah. Tapi yang lebih penting kan membaca pikiran, ya kan? Dia mau kemana nih larinya, ya kan? Bener nggak, Roban? Saya Kepala. sedikit ikut Juli dong. Apa Ramos dong. Kenapa Dia bukan hanya jago bertahan, tapi bisa membuat gol. Iya. Nggak, Anda ngomong bicara itu Liga Champions. Oh, bukan. Di negara jarang dia nyetak gol. Tapi dia pemain yang bagus, pemain yang hebat. Dia harus ada PP, dia bagus di Portugal, baru dia jadi bagus pemain belakang. Oke, tapi itu tadi kita sudah lihat bagaimana head to head dan juga kondisi terkini ya dari kedua kesebelasan. Dan kalau nanti kita juga bisa saksikan di sini kemungkinan formasi, setuju nggak nih Yudi dan Ropan? Siapa duluan deh, terserah nih. Yud, coba apa? Ya di depan Diego Costa, walaupun baru sembuh dari cedera tapi sudah dicoba. Kemudian masih ada Iniesta, betul, ada Pedro, sebetulnya masih ada Fabregas yang bisa ditampilkan juga di depan. Kemudian komposisi 4-2-3-1 ini juga terkadang bisa menjadi 4-3-3. Mereka menyerang frontal, menyerang total. Ini masih ada Pedro, masih ada David Villa sebetulnya di depan. Jadi pilihannya sangat banyak bagi Spanyol di sektor. Mendingan yang mana tuh, Ropan? Javi Martinez juga bagus. Tapi kalau saya lebih cocok mereka bermain dengan 4-3-3. Lebih menyerang ya. Lebih enak permainan kalau bermain dengan attacking football ya. Apalagi menghadapi Belanda ya. Dengan total football. Cuman masih disempetin. Siapa tadi pemain tengah? Javi siapa? Javi Martinez. Main di mana tuh? Di Bayern Munchen. Sempetin aja, pokoknya main di Jerman. Pemain bagus. Bukan tidak mungkin dia berpasangan dengan Ramos. Anda sebagai analis harus objektif dong, Ropan. Ini objektif. Pemain yang pantas untuk bermain. Alcantara sekalian harusnya. Cedera. Kalau dia nggak cedera dia pasti masuk. Pasti masuk. Iya. Ini Belanda. Belanda, silakan Ropan duluan sekarang Belanda. Dengan 3-4-1-2. Ini taktik yang sangat bagus, tapi sangat rentan juga di belakang kalau mereka bermain. Kalau Van Gaal bermain dengan 3 pemain belakang begini, apalagi 2 bek kiri kanan yang masih
kurang begitu pengalaman, apalagi di pertandingan resmi Piala Dunia akan sangat berbahaya. Lebih bagus mereka bermain dengan 5 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 1 pemain depan. Nah, seperti ini. Ini baru cocok. Kenapa dia bisa cocok? Nah, Van Persie sendiri di depan. Ada 4 yang bisa bertahan dengan bagus di belakang dia, dan ada 5 pemain. Ini bisa menyulitkan pemain-pemain Spanyol. Setuju yang mana, Yud? Kalau Masa Belanda main 5-4-1? Saya lebih condong 4-3-1-2. Ini lagi, Dengan itu formasi standar dong. Ya, dua penyerang di depan. Mau tidak mau tadi, bagaimanapun mereka harus mencetak gol lebih awal. Karena itu kuncinya. Kalau mereka tidak bisa mencetak gol, akan habis di babak kedua kalau menurut saya. Itu kuncinya mereka bagaimana Sneijder, Van Persie, dan Robben bisa mencetak gol di babak pertama. Dan dengan komposisi 4-3-1-2 lebih cocok. Oke, saya masih belum merasa clear ya. Jadi abis siaran ini kita ngobrol lagi ya. Selesaikan secara adat kita aja selesaikan ya. Persentase aja deh berapa banding berapa? Kalau saya Spanyol agak Belanda. sedikit tinggi. Berapa? 60-40. 60-40. 5-5-4-5 5-5-4-5. untuk Matador. Gol akan banyak atau sedikit? Sedikit. Handicap di Belanda berarti tetap pegang ini ya. Tetap Belanda ya. Menurut saya dua gol. Oke. 2 gol pede banget apapun yang dikatakan 2-0 oleh mereka. atau 3-1. Udah Yudi, Ropan sudah cukup, kita sudah kena durasi ya. Apapun yang akan dikatakan oleh mereka berdua tidak ada artinya kalau ternyata nanti hasilnya berbeda di lapangan. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia tentunya, apalagi ada big match tadi antara Spanyol menghadapi Belanda. Dan khususnya tentunya untuk Anda pencinta sepak bola, apalagi Anda yang tidak sempat untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2014 kali ini, kami bertiga akan selalu hadir setiap hari tentunya untuk Anda memberikan review dan juga preview. Seperti episode besok kita akan bahas di grup C dan D. Salah satunya ada pertandingan antara Italia menghadapi Inggris. Inggris. Ya. Mereka mau langsung komentar tapi harus saya tahan. Nantikan saja kehadiran mereka dan juga saya besok hari. Dan atas nama seluruh tim yang bertugas pada hari ini, saya Valentino Simanjuntak, ada Ropan, ada Yudi, dan juga seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi besok tentunya di Zona Football. Selamat malam.